Hadir, Bu. Nova, Hadir. Ayu, Hadir. Herwin, Hadir. Octavia, Hadir. Sarani, Hadir, Bu. Lutful, Hadir, Bu. Rere, Astrid, Hadir. Putri, Arya, Jana, Zara, Naili, mana Ada Naili? yang lebih Witu, Hadir. Baris, Hadir, Bu. Aziz, Anissa, Ika, jadi semua ya berarti alhamdulillah. Baik, Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah ini membaca Al-Quran sebelum pembelajaran? Alhamdulillah. Saya terima kasih sudah melaksanakan peraturan sekolah dengan sangat baik. Karena badan dan perasaan sudah dalam badan baik, sekarang tinggal lingkungan kalian sudah diperbaiki belum? Sudah. Ini tuh dicek ya barangkali di bawah masih ada Siap, Bu. Siap, Bu. Ada yang mau izin ke kamar mandi nggak? Kalau Ada, ada, Bu. sekarang mahasiswanya biar nggak ketinggalan materi. Ada? Ada, Bu. Oh iya, Ibu mau tanya pembelajaran kemarin itu tentang apa ya? Ada nggak? Kemarin habis belajar apa ya? Saya? Nah, untuk pembelajaran hari ini tuh kita nggak bahas pembelajaran lagi ya, kan udah selesai. Jadi hari ini tuh pembelajaran itu akan membahas tentang sesuatu yang memiliki pola. Jadi Ibu kasih gambar sedikit tentang materi yang hari ini mau dipelajari. Misalkan ini nih, kalian ada yang di antara kalian ada yang suka menabung nggak? Saya. Ibu kasih satu tantangan aja. Misalkan baca dari biasanya kalian nabung berapa ribu dan dari 5.000, oke. Nah, misalkan nih bacanya itu kan katanya tadi nabungnya 5.000 hari. Nah, misalkan bacanya itu setiap hari nabungnya 5.000 terus, jadi sampai uangnya banyak, sampai uangnya 5 miliar. Jadi kan baca terus. Nah, kira-kira cara biar bacanya tahu dalam 1 minggu udah dapat berapa? Maksudnya kalau dalam 1 minggu tabungannya bacanya udah dapat berapa, gitu tahu nggak? Kali soalnya dari berapa kan satuannya 5.000, berarti dalam 3 hari itu ada berapa uangnya? 5.000. Nah, gimana kalau misalkan bacanya pengen tahu uang tabungan setelah setahun, cara ngitungnya gimana? Susah kan? Nah, karena susah berarti kita butuh cara praktis untuk mencari tahu total tabungannya bacanya setelah 1 tahun. Nah, cara praktis ini itu akan kita pelajari di materi yang namanya adalah barisan dan Nah, untuk model pembelajarannya hari ini tuh Ibu menggunakan TGT, jadi tim game turnamen. Jadi itu nanti belajar, tapi nanti di pertengahan kalian akan bermain. Suka bermain? Suka. Ayo, dasar Ibu menggunakan TGT itu adalah dari tugas kemarin. Ingat nggak tugasnya apa? Tes gaya belajar, Bu. Ya, betul. Jadi tugas tes gaya belajar yang kalian kerjakan dikirim ke link Gform, udah Ibu analisis dan hasilnya itu ternyata mayoritas itu dari kalian gaya belajarnya itu kinestetik, jadi suka bermain. Makanya Ibu mau mencoba menyalurkan tenaga ngisi kinestetik ini untuk memberi dorongan kepada teman-temannya biar aktif dalam belajar. Sebagian besar lain itu ada yang visual, disuka sama sesuatu yang menarik matanya gitu. Jadi makanya Ibu ini bikin gambarnya juga yang kelihatannya menarik. Terus yang sebagian kecil itu yang auditori. Jadi ini yang auditori nanti dia akan mendengarkan penjelasan Ibu dengan seksama karena kekuatan kalian di telinga. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan suatu rekan bilangan yang memiliki pola. Yang kedua, peserta didik mampu bernalar kritis untuk menjelaskan konsep barisan dan deret. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai cukup KM. Keempat, peserta didik mampu bernalar kritis untuk menganalisis suatu pola. Peserta didik mampu menilai kecepatan metode atau rumus yang digunakan dalam penyelesaian soal barisan dan deret. Yang keenam, peserta didik dapat berkolaborasi dalam merancang model atau soal kontekstual. Selanjutnya ada kesepakatan kelas. Ibu minta tolong Ayo. Yang pertama, tepat waktu saat masuk dan keluar kelas. Kedua, menyimak penjelasan guru dengan fokus, mengangkat tangan dan meminta izin apabila ingin berbicara di kelas atau jika ingin keluar kelas. Keempat, tidak menggunakan handphone atau perangkat lainnya kecuali dipergunakan dalam pembelajaran. Kelima, tidak berbicara sendiri atau fokus pada hal lain saat guru sedang menjelaskan materi. Terima kasih Mbak Ayu. Dan yang dibacakan Mbak Ayu, sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Oh iya. Sekarang masuk
serba ketat dikerjakan sekarang. Waktunya 2 menit. Karena kalau cuma 2. Sudah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, sebentar ya hasil pengajian kalian. Oke, hasilnya alhamdulillah cukup, sudah semuanya menguasai ya. Nah, masuk ke materi. Apa itu barisan dan deret? Nah, sebelum ibu ngasih tahu pengertian umumnya, ibu ingin kalian tahu konsep dari barisan dan deret. Nah, ini ada gambar apa? Ini sudah balapan. Nah, ini dari 2 gambar ini kan mereka dua gambar ini kan kalian di baris ya. Nah, cara mereka di baris sama beda. Yang kelihatannya lebih rapi yang mana? Yang tentara ya. Jadi si tentara ini barisnya itu kelihatan lebih rapi karena antara kanan kiri dan depan belakangnya itu memiliki pola yang sama, yaitu jaraknya itu yang menjadi pola. Makanya barisan tentara ini bisa kita jadikan sebagai konsep dari sebuah barisan karena antara bilangan itu memiliki pola yang sama atau namanya selis. Nah, sedangkan yang gambar kedua itu benar ya orangnya di baris tapi dia acak kayak antri bakso kayak gitu lah misalkan. Jadi ya sekedar antri gak membentuk pola barisan. Nah, pengertiannya barisan adalah sesuatu hal yang disusun secara terurut dan memiliki pola tertentu. Deret adalah jumlah keseluruhan dari setiap nilai-nilai yang ada pada barisan tersebut. Jadi nanti bacanya itu bilangan-bilangan. Nah, si deret itu nanti jumlah bilangan itu dihitung semuanya sampai yang terakhir kayak gitu. Nah, barisan dan deret itu ada 2 jenis. Yang pertama aritmatika dan geometri ya, tapi di sini ibu itu jelasinnya yang aritmatika tadi. Untuk bentuk umumnya itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke n atau suku terakhir. Dengan n itu adalah nilai anggota bilangan asli, jadi urutan. Gara n-nya itu negatif atau setengah pecahan itu gitu. Jadi semuanya urut. Pola pada barisan aritmatika yaitu karena adanya selisih atau beda tadi. Polanya itu terbentuk karena ada sebuah selisih pada barisan. Dapat dicari dengan mengurangkan suku ke n ditambah 1 dikurangi dengan suku ke n. Terus nah ini contoh barisan aritmatikanya, contohnya itu ya 2, 4, 6, 8. Dari 2 ke 4 artinya berapa? 2. Nah, 4 ke 8, 4 ke 6? 2. 6 ke 8? 2. Karena ajarannya sama, barisan ini itu membentuk sebuah pola dengan selisih 2 kayak gitu. Jadi ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Oke, sekarang ibu mau jelasin tentang rumus menentukan nilai dari suku ke n menggunakan alat peragat. Ada yang mau bantu? Silakan Mbak Sri. Bisa tolong itu? Jadi ini ada namanya Muhammad barisan aritmatika. Jadi di sini itu kita misalkan suku pertama atau nilai pertama dari barisan itu adalah sebuah a. Nah, otomatis di sini suku pertama jelas nilainya masih tunggal, masih a, belum ada polanya. Nah, mulai di suku kedua udah ditambah dengan nilai bedanya. Jadi makanya di suku kedua itu rumusnya adalah a ditambah dengan b. Nah, suku ketiga secara untuk suku setelahnya itu bisa kita menggunakan dengan suku sebelumnya ditambah dengan nilai b. Jadi suku sebelumnya kan suku kedua nih a plus b ditambah nilai b lagi 1, jadinya b nya jadi 2. Makanya suku 3 itu nilainya adalah a ditambah 2b. Nah, terus selanjutnya ini ada seterusnya ini sampai suku 7 dulu. Suku 7 berarti suku ke-6 digabungkan dengan nilai b lagi. Suku ke-6 itu kan nilai di sini ada ya a plus 5b ditambah dengan 1b lagi sehingga menjadi a plus 6b. Nah, dari pola ini terbentuk itu misalkan n yang di sini nilainya 3, b nya itu akan menjadi 2. Kalau nilai n nya 5, di sini itu akan menjadi 4. Jadi kalau di sini 5 gitu ya, nanti b nya itu berkurang 1. Makanya rumusnya itu terbentuk yang sama dengan a ditambah n-1 kalikan dengan b. Paham? Terima kasih Mbak Sri. Ini gimana kan? Juga baca ini. Nah, sekarang pembagian kelompok. Nyari namanya dipanggil nanti langsung masuk di sini ya, sesuai urutan namanya. Oke, Bu. Oke. Untuk kelompok pertama
itu ada Jana, Ayu, Jara, Izin, Okta. Terus kelompok kedua sebelah sini tengah-tengah. Terus kelompok Primbara ada Rukun, Nova, Gerlin, Ririn, Alvia. Kelompok belakang ada Faris, Astri, Nabila, Anissa, dan Sarani. Kelompok Primbara ada Aziz, Rizka, Ibu, Nairi, dan Putri. Saya akan balik dulu, jangan dikecambil. Oh, boleh dari dulu, karena itu ada dari hasil yang pemenang untuk permainan hari ini adalah kelompok Bulatan. Hadiahnya adalah dari emas. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya pola pada barisan aritmatika terjadi karena adanya selisih antar suku. Kayak kelompok beraju. Ini beraju. Ya, apa yang bisa kalian lakukan? Kelompok Mindera belajar konsep barisan dari barisannya tentara yang rapi. Kelompok Primbara Belajar konsep barisan dari barisannya tentang yang rapi. oke sip. Berarti semua sudah tahu ya. Nah sekarang refleksi nih. Dari pembelajaran yang kalian lewati, gimana perasaan kalian? Senang dapat hadiah. Iya wes ya. Ada ini nggak masalah di saat pengerjaan? Ada masalah khusus apa? Jadi semuanya gampang ya, semuanya gampang. Nah jadi karena kita udah di ujung materi, ibu tukang di sini pantun ya.